bisa saya nikmati setelah berjalan terseok-seok selama 3,5 jam. Meskipun jalurnya tidak terlalu sulit untuk saya, namun ada sekitar 1.200 meter ketinggian yang harus saya tempuh dari parkiran di desa Goschenen, Provinsi Uri, Swiss. Nama jembatan itu, sesuai nama daerahnya, Jembatan Gantung Salbit. Dibangun 2008, menelan biaya sekitar 5,6 miliar rupiah. Biayanya, patungan antara SAC, Perkumpulan Swiss Alpen dan sumbangan perorangan. Sudah sejak 3 tahunan silam, saya ingin ke jembatan ini. Tapi karena satu dan lain hal tidak kesampaian. Barulah di tahun 2025 inilah, impian itu menjadi kenyataan. Saya hiking sendirian. Jika bukan karena waktu yang kurang pas, atau dengkul yang mulai rapuh, teman-teman seperguruan saya mulai dari parkiran di Arbit, pinggiran kampung Goschenen, Provinsi Uri, Swiss. Langkah awal memasuki hutan, dari semak perdu hingga pucuk pinus. Barulah ketika mulai memasuki ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut, alam mulai terbuka, dan dinding granit Salbit mulai terlihat. Dinding karang perkasa ini terkenal sebagai kawasan panjat tebing. Saya banyak berpapasan dengan pemanjat tebing sepanjang jalan ini. Seperti padang sabana, hanya konturnya tidak datar, tapi naik turun. Ada satu danau kecil dan ribuan perdu blackberry yang bisa menambah asupan energi perjalanan ini. Menginjak 2,5 jam perjalanan, sampailah di Salbit Hütte, Huma Salbit, salah satu tempat istirahat para pemanjat tebing. Saya pesan minuman dan sup hangat, homemade, lezat, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan utama, Jembatan Gantung Salbit. Kali ini mulai memasuki jalur biru alias agak sulit, meskipun saya menganggapnya masih jalur merah yang agak gampang. Bebatuan mendominasi dan dinding Salbit yang perkasa itu makin jelas terlihat. Beberapa pemanjat tebing terlihat bergelantungan di sana. Perjalanan antara Huma Salbit dan Jembatan Gantung itu, saya bertemu dua hiker, Irene dan Daniela. Orang Swiss yang biasanya cenderung pendiam jika di gunung, jadi makhluk yang ramah. Machen oder so. Nein. So. Daniela, komm du. Ja. Fast auf dem Bild spitz. Setelah terseok-seok 1 jam, sampailah di depan mata jembatan yang saya impikan. Panjangnya 90 meter, jurang setinggi 122 meter mengangah di bawah. Lebar jembatan ini hanya 64 cm, hanya bisa berpapasan 2 orang saja. Jembatan ini ternyata dibangun dari barang bekas. Tepatnya bekas material jembatan serupa di dataran tinggi Bern. Tapi arsiteknya meyakinkan bahwa jembatan ini aman. Jadi sudah sampai ini dibangun meniru Nepal ya, tapi tentu saja konstruksinya lebih kuat karena mohon maaf ya, memang Swiss. Goyang sebentar ketika kaki lelah ini melangkah, tapi sampai juga di ujung sana. Daniela terlihat mengikuti saya, sementara Irene mengurungkan niatnya. Perjalanan selama 3,5 jam dan juga harus melewati jembatan yang bergoyang, saya yakin tidak akan menjadikan daerah ini sebagai jajahan turis massal. Mission accomplished, saya kembali melalui jalur yang sama. Total perjalanan dengan istirahat tentunya, saya memerlukan waktu 9 jam. Sekitar 2.600 meter saya naik turun hari ini. Saya pulang membawa dengkul lelah, namun hati tentram. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.